Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Nah, di video kali ini aku akan bahas 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Nah, sebelum lebih lanjut lagi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian ya, agar aku lebih semangat lagi untuk share video ke kalian. Oke, buat teman-teman mau itu udah lama YouTube ataupun masih pemula, pasti udah tahu nih ya kebijakan YouTube sekarang itu kita udah bisa monetisasi hanya dengan 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang. Nah, untuk yang pemula mungkin bertanya-tanya gitu kan, 500 subscriber dan 3000 jam tayang itu kita dapat apa sih Kak gitu. Nah, dengan 500 subscriber dan 3000 jam tayang, kita itu udah bisa menghasilkan cuan teman-teman. Tapi ada tapinya nih ya. Tapi kita mendapatkan cuannya dari fans, bukan dari atau dari penggemar channel kita gitu teman-teman, bukan dari iklan ya. Nah, kalau kalian nge-YouTube hanya mengejar penghasilan dari iklan pasti rugi banget ya. Kenapa? Karena pendapatan dari iklan pasti nggak bisa kita kontrol gitu ya teman-teman. Bisa aja bulan ini tuh turun banyak dan bulan besok bisa naik, bahkan juga pendapatan kita itu nggak naik-naik gitu kan. Nah, YouTube baik banget ya teman-teman. Syarat untuk kita itu monetisasi dipermudah oleh YouTube dengan syarat kita bisa mengumpulkan 500 subscriber dan juga 3.000 jam tayang. Nah, yang teman-teman harus lakukan untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, ini nih yang sayangnya jangan karena persyaratan untuk monetisasi dari YouTube itu udah dipermudah hanya dengan mengumpulkan 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Banyak banget nih teman-teman yang terlalu ambisi untuk mengejar 500 subscriber uh, sehingga menggunakan cara-cara yang curang gitu kan. Misalnya dengan cara menggunakan jalan pintas gitu, saling subscribe dan saling gotong royong gitu kan. Nah, nanti endingnya saat kita udah mencapai 500 subscriber, tapi kalau kita bicara tentang mendapatkan cuan gitu kan teman-teman, maka kita nggak bisa mendapatkan cuan teman-teman. Loh kenapa Kak? Ya iyalah karena 500 subscriber yang kita dapatkan tadi itu nggak berkualitas teman-teman. Padahal YouTube ini tuh kasih 500 subscriber itu untuk kita lebih mudah lagi mendapatkan subscriber yang berkualitas teman-teman. Nah, maksudnya subscriber yang berkualitas ini nanti itu yang bantu kita teman-teman supaya kita dapat cuan dari YouTube. Tapi gimana kita bisa dapat cuan dari YouTube kalau subscribernya tadi kita buat sendiri gitu teman-teman. Misalnya gini, kita buat akun banyak-banyak di satu HP kita gitu kan. Terus kita subscribe ke channel kita yang udah kita bangun. Iya, emang subscriber kita itu bertambah. Tapi apa mungkin akun yang kita buat tadi mau menyawer ke akun yang channel kita yang utama gitu? No, itu nggak akan mungkin terjadi teman-teman. Nah, jadi di sini itu kita butuh yang namanya subscriber yang berkualitas teman-teman. Kita harus mendapatkan 500 orang pertama yang emang benar-benar berkualitas. Orang yang emang benar-benar itu suka sama konten kita gitu kan dan dia punya daya tarik sama konten kita. Jadi nanti dia bakal subscriber dengan alami ke channelnya kita gitu. Jadi dia kayak berpikir, wah aku suka nih sama channelnya bermanfaat banget gitu kan. Wah aku suka nih banyak aku suka banget nih, suka kontennya emang benar-benar bikin aku semangat gitu kan. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti dengan sendirinya penonton kita tadi yang itu kayak ada daya tariknya gitu kan sama channel kita. Jadi dia akan subscribe ke channelnya kita gitu. Nah, kalau kita mendapatkan subscribernya yang alami seperti itu, ketika kita upload video nanti, kita nggak perlu pusing-pusing lagi sama view teman-teman. Otomatis mereka akan masuk ke channelnya kita gitu kan dan menonton lagi dan lagi videonya kita. Nah, kalau mereka menonton video kita secara berulang-ulang gitu, maka jam tayang kita akan lebih cepat untuk bertambah, teman-teman. Kalau kita mendapatkan 500 subscriber yang berkualitas, teman-teman, ketika kita diterima monetisasi nih lewat jalur 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang, maka yang 500 orang tadi nggak sungkan-sungkan mereka akan kasih kita dukungan sama channel kita dalam bentuk finansial, dalam bentuk uang gitu teman-teman. Mereka kayak dengan sukarela gitu kan dukung channelnya kita dengan fitur-fitur yang udah disediakan oleh YouTube. Nah, jadi yang harus teman-teman pahami adalah 500 subscriber awal itu harus subscriber yang berkualitas, bukan subscriber yang dibuat-buat, apalagi yang diakal-akali ya teman-teman. Jadi YouTube itu udah buat jalur khusus nih untuk kita mau mendapatkan cuan dari YouTube gitu kan, tapi melalui fitur-fiturnya. Kalau kita mau mendapatkan cuan dari iklan YouTube itu kan syaratnya kayak biasa
biasa ya teman-teman, kita harus mengumpulkan 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Tapi itu tadi, YouTube benar-benar baik banget teman-teman, dengan syarat 500 subscriber dan 3.000 jam tayang, kita udah bisa mendapatkan cuan nih dari fitur-fitur yang udah disediakan oleh YouTube. Nah, apa-apa aja sih Kak fitur-fitur yang ada di YouTube ini? Nah, yang pertama itu ada fitur super thanks teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah lihat kan di kolom komentar itu ada yang kasih misalkan kayak 50.000 atau 100.000. Nah, itu adalah super thanks teman-teman. Nah, yang kedua ini ada fitur super chat teman-teman. Kalau super chat ini digunakan kalau kita lagi live streaming gitu kan. Jadi kayak bisa aja kalau misalkan teman-teman lagi live streaming itu kita dikasih super chat dalam bentuk uang juga, kayak sawer lah kayak gitu dibilang ya. Kita lagi asik-asik live streaming gitu kan, lagi asik ngobrol sama subscriber, kita terus tiba-tiba ada yang ngasih super chat untuk uang jajan misalkan kayak gitu. Nah, itu juga bisa menambah penghasilan kita dari YouTube ya teman-teman. Jadi nggak hanya dari iklan aja kita mendapatkan cuannya gitu kan. Tapi ini kembali lagi ke subscriber kita, gimana subscriber kita yang udah kita dapetin tadi sebelumnya. Kalau subscribernya emang yang berkualitas, ya mereka akan senang hati untuk mendukung kita dalam bentuk finansialnya gitu kan. Nah, yang ketiga ada fitur yang namanya membership atau tombol gabung gitu. Kalau teman-teman perhatikan nih di channel-channel besar, kalau kita masuk ke channelnya gitu kan, di profilnya itu ada tulisan gabung. Nah, itu berarti mereka udah aktifin tombol gabungnya. Jadi kita bisa buat tombol gabung. Tombol gabung ini bisa kita isi sama konten-konten kita yang eksklusif lah dibilang gitu ya. Jadi konten ini tuh cuman bisa ditonton sama orang yang udah join jadi membership kita. Nah, mereka bayar gitu. Jadi kalau mereka udah bayar, mereka udah dapat keuntungan nih yang nggak bisa diakses sama orang lain gitu kan. Atau teman-teman yang emang hobi live streaming bisa aja kan aktifkan tombol gabungnya, terus ketika teman-teman live streaming nanti subscribernya ikut join jadi member teman-teman. Nah, otomatis nanti teman-teman bisa dapat cuan per bulan dari tombol gabung. Nah, itu juga salah satu cara teman-teman YouTube itu bantu kita untuk menghasilkan cuan. Nah, misalnya gini, teman-teman udah monetisasi lewat jalur 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Dan kita udah dapat fitur-fitur yang aku bilang tadi ya teman-teman, kita udah mulai menghasilkan uang dan ternyata berjalannya waktu kita berhasil nih dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, itu kita baru bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ya teman-teman. Dan kita juga nggak perlu mengajukan monetisasi lagi karena sebelumnya channel kita udah dimonetisasi. Yang perlu kita lakukan, kita itu cuma menyetujui persyaratan monetisasi. Kalau udah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, kita udah bisa dapat 2 sumber penghasilan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mendapatkan penghasilan dari fitur-fitur yang udah aku sebutin tadi. Dan yang kedua, kita bisa mendapatkan uang dari iklan. Jadi kuncinya di subscriber tadi ya teman-teman, gimana kita buat ngumpulin 500 orang yang emang benar-benar dia tuh bisa suka sama channelnya kita. Jadi di situ nanti dia secara nggak langsung dia pasti mendukung channelnya kita gitu kan. Nah, kalau kita mendapatkan subscribernya atau cara kita monetisasi dengan cara curang, maka nanti ketika kita udah dimonetisasi, channel kita bakal sepi. Channel kita pendapatannya jadi nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Kenapa? Ya karena itu tadi latar belakang cara kita mendapatkan subscriber dan juga jam tayang dapat dengan cara curang. Padahal kalau kita melakukan cara yang organik atau alami, seharusnya 1.000 subscriber udah bisa bantu kita gitu kan. Nah, jadi teman-teman coba buat konten yang bermanfaat untuk penonton supaya kita juga bisa mendapatkan subscriber yang berkualitas. Itu tadi dia videonya, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.